Hai, jadi hari ini kita akan bahas tentang cara bikin grafik. Untuk di video yang ini, itu untuk data kualitatif. Nanti yang data kuantitatifnya di video yang lainnya, soalnya takutnya kelamaan nanti videonya. Nah, jadi teman-teman masih ingat kan data kualitatif? Yaitu yang categorical gitu ya. Jadi datanya bukan berupa numerik. Nah, data-data kualitatif itu disajikannya bisa pakai diagram lingkaran, diagram batang, dan piktograf. Sebenarnya ada satu lagi, map, tapi nggak dibahas di pertemuan kali ini. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana cara membuat 3 grafik ini, gitu ya. Nah, aku akan bahas dulu sedikit satu-satu. Jadi kalau diagram lingkaran ini bergunanya kalau kita mau mengilustrasikan proporsi dari kategori-kategori terhadap total. Jadi satu lingkaran ini menunjukkan si total sampelnya. Sementara si slice ini menunjukkan kategori. Nah, ukuran dari slice-nya ini menunjukkan proporsi dari masing-masing kategori. Jadi contohnya kalau di lingkaran ini berarti ada 3 jenis level kategori gitu. Nah, terus yang kedua itu batang. Yang ini batang tunggal. Nanti batang ada beberapa jenis, aku akan jelasin nanti. Nah, kalau batang bisa juga untuk contohnya ini memvisualisasikan distribusi juga, mendistribusikan distribusi frekuensi juga, atau dari satu arah gitu. Tapi kalau misalkan batang tunggal ini berarti hanya untuk kayak misalnya cari tahu mana yang paling tinggi, which sebenarnya lebih enak pakai diagram lingkaran. Gitu. Tapi kalau kita mau comparing between groups, kalau kita mau membandingkan antara beberapa grup, itu enaknya pakai batang. Nanti aku jelasin juga. Nah, yang terakhir itu adalah piktograf. Jadi kalau di piktograf itu tuh ada simbol gitu, simbol gambarnya. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk kayak ngasih nuansa gitu dan lebih menarik juga kan jadinya untuk para pembaca data. Oke, so without further ado, langsung aja kita ke diagram yang pertama, yaitu diagram lingkaran. Oke, jadi aku bahas dulu, ini adalah video ini membahas tentang penyajian data kualitatif dengan grafik. Jadi data kualitatif yang kayak gini ya. Ini contohnya game favorit. Game favoritnya ada Mobile Legend, ada Player Unknown's Battleground, si nyebutnya PUBG aja lah ya. Terus ada Valorant, ada Genshin Impact, dan lain-lain lah. Nah, jadi ini datanya adalah data kualitatif. Teman-teman juga udah tahu ini datanya skala pengukurannya nominal. Dan di pertemuan sebelumnya, kita udah bahas cara bikin tabel distribusi frekuensi yang ini dari tabel referensinya. Jadi tinggal check it out aja ke video yang sebelumnya, oke? Nah, sekarang kita akan bikin diagram lingkaran dari tabel distribusi frekuensi ini. Caranya gimana? Gampang aja kok. Dan atau gini, in general, secara umum, cara bikin grafik itu ada di sini, di Excel. Di insert, terus di charts yang ini, terus all charts. Nah, ini udah tersedia grafik apapun yang pengen teman-teman buat. Kayak gitu, oke? Nah, terus langkahnya pun selalu sama. Yang pertama tuh teman-teman blok dulu, tandain dulu mana yang mau dibuat grafiknya. Contohnya ini aku mau ngambil yang badan tabelnya gitu. Okay? Nah, dari sini kita masuk ke, dari sini bisa charts, terus all charts, terus aku pilih pie chart. Ini. Sebenarnya bisa juga ada cara yang lebih simple, yaitu di sini tuh kan ada simbol-simbolnya ya. Nah, simbol pie chart kan yang ini. Jadi sebenarnya bisa juga teman-teman langsung masukin yang ini. Gitu. Terus masukin yang 2D. Oke, jadi udah deh jadi. Ini kalau misalnya teman-teman mau ganti judulnya boleh, atau biasanya kalau judul
gambar itu ditaruhnya di bawah gambarnya gitu. Nah, ini contohnya udah jadi. Ini ini diagram lingkarannya. Dan kalau teman-teman mau munculin angkanya, itu tinggal klik kanan aja, add data labels, gitu kan. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat, ini tuh masih berupa frekuensinya. Sementara kekuatannya diagram lingkaran tuh kan sebenarnya ngasih tahu berapa sih proporsinya, gitu kan, persentasenya, gitu, frekuensi relatifnya. Nah, untuk mengubah si angka ini jadi percentage, itu teman-teman klik di angkanya. Jadi kan tadinya di sini kan. Teman-teman klik di angkanya itu, terus klik kanan, terus format data labels. Nah, awalnya ini kan value. Value-nya teman-teman buang, ganti sama percentage. Nah, ini jadi percentage. Nah, kalau persentase itu misalnya teman-teman mau ngasih 2 angka di belakang koma, itu bisa. Di sini kan ada number nih. Scroll ke bawah ya. Bukan itu yang di scroll, yang ini. Kita scroll. Nah, kategorinya itu percentage. Dan aku minta berapa desimal, berapa angka di belakang koma. Kalau mau 2 angka boleh, mau 1 aja boleh juga, tinggal diganti jadi 1. Selesai. Gitu, diagramnya udah jadi. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat bahwa paling banyak tuh yang oranye nih, 33%. Apa sih itu? Yang ini, yang PUBG. Berarti mahasiswa tingkat 1, mahasiswa KS tingkat 1 tahun 2021 tuh game paling favoritnya tuh PUBG sebanyak 33,5%. Sementara sisanya itu hanya 5% yang suka game lainnya. Yang favoritnya adalah game lainnya, nggak tahu, mungkin termasuk Among Us kali ya atau apa gitu, kayak gitu. Jadi diagram lingkarannya jadi. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu diagram batang. Nah, kalau diagram batang ini ada beberapa jenis nih. Teman-teman udah belajar juga kan di teori bahwa diagram batang tuh ada macam-macam. Ada diagram batang tunggal, diagram batang berganda, ada yang komponen berganda, sama ada persentase komponen berganda. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Ini kan tabel satu arah. Jadi kalau satu arah, ya cuma bisa dibikin batang tunggal. Caranya sama, dari insert, terus ini kan ada yang logo batang nih. Again, bisa juga lewat sini, lewat charts, terus pilih all charts, terus masuk ke batangnya, bisa berdiri, bisa tidur. Jadi bisa pakai yang kolom, bisa pakai yang bar. Kayak gini. Misal kita mau pakai yang bar aja gitu. Yang tidur. Nah, ini tinggal klik oke aja gitu. Nah, jadi ini tabel lagi. Diagramnya udah jadi gitu. Nah, tapi gini. Kalau terkait visualisasi data, bagusnya kalau diagram batang seperti ini, bagusnya itu disajikannya itu terurut gitu loh, biar cantik in term of visualisasi data. Jadi, ini kan kayak berantakan gitu kan. Jadi, emang sih gampang orang ngelihat PUBG yang paling tinggi gitu kan. Tapi, untuk mempermudah dan memperbagus dari kaidah visualisasi datanya, teman-teman tuh bisa nge-sort datanya ini dari yang paling kecil ke yang paling gede. Caranya tinggal di blok aja. Terus habis itu teman-teman pilih sort di sini. Terus pilih custom sort. Dan custom sortnya by kolom yang B. Karena kita mau nge-sort frekuensinya dari yang paling kecil ke yang paling gede. Terus habis itu klik OK. Nah, kayak gini, ini secara visualisasi data, ini lebih bagus. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi, ini kan mau ngasih tahu bahwa yang paling banyak permainan yang ini loh, yang player unknowns battleground ini loh gitu. Nah, caranya teman-teman bisa ini di highlight, yang lainnya dibikin abu-abu gitu, supaya orang-orang ketika ngelihat chart ini langsung fokus sama yang paling tingginya. Jadi teman-teman bisa ngeganti warna batang-batang yang lainnya. Caranya dengan ngeklik si batangnya, tapi harus sampai benar-benar batangnya itu keklik yang ini doang ya. Terus klik kanan, terus fill. Di sini ada fill kan. Fill-nya diganti jadi warna abu-abu.
misalnya abu-abu yang ini. Terus abis itu yang ini juga fill-nya diganti jadi abu-abu yang sama, terus yang ini juga sama, terus yang ini juga sama, dan yang terakhir yang ini juga sama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara visualisasi, orang ketika ngelihat grafik ini langsung fokusnya sama yang paling atas ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk nge-highlight aja sih. Dan again, kalau misalnya teman-teman mau munculin angkanya, tinggal klik kanan aja, terus abis itu add data label. Terus chart title-nya bisa teman-teman hapus, terus nanti ketika bikin di laporan atau report atau apapun, itu biasanya judulnya di bawah. Jadi, next. Kalau tadi kan aku bilang diagram batang itu cakepnya itu kalau untuk membandingkan antar grup. Nah, di sini ada tabel 2 arah. Karena di sini ada film series favorit dan ada berdasarkan tingkat juga. Jadi teman-teman tahu kemarin di sini adalah tabel 2 arah atau bisa juga kita bilang tabulasi silang, tabel kontingensi, itu bisa. Karena di dalamnya adalah frekuensinya masing-masing. Contohnya yang ini tingkat 1 yang suka Vincenzo ada 65, tingkat 1 yang suka Attack of Titan ada 89, tingkat 1 yang suka The Penthouse ada 21, kayak gitu ya. Jadi dalamnya frekuensi. Jadi kita bisa bilang ini tabel kontingensi. Nah, kalau kayak gini, itu kan bandingin antar grup kan. Nah, perbandingan antar grup untuk suatu variabel lain, itu bagus banget kalau disajikan pakai diagram batang. Jadi cara bikinnya, ini kita sekarang udah move ke diagram batang berganda ya. Kita tinggal blok aja. Kalau kali ini bloknya semuanya sama judul-judulnya juga. Sama grup, nama grupnya dan nama variabel yang mau kita sajikan yaitu judul film. Kita blok semuanya, again, insert, terus langsung aja ya kolom, terus kita pilih yang ini. Ini untuk diagram batang berganda. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini adalah diagram batang berganda. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa oh kalau tingkat 1, tingkat 2 lebih banyak yang oranye nih. Oh lebih banyaknya sukanya AOT. Tapi kalau yang tingkat 3 dan 4 lebih banyak yang abu-abu. Oh ternyata kalau tingkat 3, 4 sukanya The Penthouse gitu kan. Nah tapi gini, ini kan agak susah ya bandinginnya ya. Jadi misalkan kayak kita nggak bisa ngomong proporsi di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngomongin proporsi, kayak berapa persen sih di tingkat masing-masing, jadi kayak mau bandingin antar grup, gitu kan. Masing-masing sukanya favoritnya yang mana, itu enaknya pakai diagram batang persentase komponen berganda, gitu. Ini juga kelihatan sih, tapi nanti deh kita lihat. Nah, caranya sama, insert juga, tapi aku mau pakai cara lain. Jadi ketika kita udah punya grafik, ya, terus kita pengen ganti, aku nggak mau pakai yang ini deh, gitu kan. Aku pengen pakai grafik yang lain. Itu tipe grafiknya ya, maksudnya. Teman-teman bisa ganti di sini. Change chart type. Jadi teman-teman bisa klik di sini. Terus abis itu aku instead of pakai yang diagram batang berganda, aku pengennya yang pakai persentase gitu. Itu bisa yang di sini, yang pilihnya yang 100% stack column. Nah, terus kita tinggal pilih deh yang ini, terus oke. Nah, sekarang jadi kelihatan gitu kan, kelihatan percentage-nya. Dan kalau misalnya angkanya mau dimunculin, teman-teman tinggal klik kanan aja, add data labels. Seperti biasa, klik kanan, add data labels. Klik kanan juga di ini, add data labels juga. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Jadi di sini tuh enaknya kita bisa langsung bandingin ini kan semuanya totalnya 100% ya. Nah, jadinya tuh bisa langsung kelihatan gitu loh. Kayak misalkan, kalau misalkan di tingkat 1 dan 2 paling banyak nih yang ini, Attack of Titan. Tapi kalau di tingkat 3 tuh paling banyak yang ini, yang abu-abu nih apa sih, The Penthouse gitu. Jadinya kelihatan kayak bener-bener bisa dibandingin gitu loh kanan kiri. Nah, satunya lagi adalah diagram batang komponen berganda.
Nah, kalau itu, misalkan gini, aku pengen tahu, jadi sebenarnya despite of tingkat, atau kayak dari seluruh tingkat, mana sih film yang favorit banget gitu kan? Atau misalnya gini, di antara, pokoknya apapun itu seriesnya, ini kan misalnya ya, ini sampelnya adalah mahasiswa yang suka nonton, oke? Ini adalah yang disajikan adalah mahasiswa yang suka nonton. Nah, terus kita tuh pengen tahu sebenarnya tingkat mana sih yang paling hobi nonton, misalnya gitu lah. Jadi kita ngomonginnya udah bukan tabulasi silang lagi, tapi kita ngomongin yang namanya marginal. Jadi tabulasi silang itu bisa dibuat tabel marginal. Tabel marginal itu apa? Simply, ini kan dua arah ya. Nah, kalau dua arah, itu kan ada dua variabel. Nah, kalau mau dibikin terpisah, ngomongin tingkat doang, dan ngomongin film doang, bukan film dan tingkat, bukan menurut film dan tingkat, itu kan kita bisa bikin dua tabel satu arah. Dua buah tabel yang masing-masing satu arah gitu kan. Nah, jadi marginal tuh simply ya tinggal menjumlahkan aja. Teman-teman bayangin kalau misalkan aku ngebuang badan tabelnya dan menyisakan yang ujung ini, yang total doang, itu kan jadi tabel satu arah ya. Kalau ke samping tabel satu arah untuk judul, ke bawah tabel satu arah untuk tingkat. Gitu. Nah, ini bisa nyajiinnya pakai, sebentar, insert, oh enggak, aku mau ngeganti juga. Jadi chart design, terus pilih change chart type. Instead of yang 100%, aku mau pilih yang stack column. Nah, yang ini itu buat diagram batang komponen berganda. Jadi fungsinya buat tahu, misalnya nih, yang ini, kalau yang kiri, itu jadi bisa tahu bahwa, oh alah, ternyata yang mahasiswanya paling suka banyak nonton, yang paling banyak nonton itu tingkat 3. Nah, atau yang mungkin lebih make sense untuk diceritain tuh yang ini. Yang ini, kita klik yang ini ya, terus oke. Oke, dari tabel ini kan kayak given si ininya, given apapun itu dalemannya gitu kan. Kita bisa lihat, oh paling banyak ternyata Vincenzo gitu kan. Maksudnya dari semua tingkat, paling banyak tuh Vincenzo. Terus, walaupun tipis-tipis ya gitu, kayaknya ini si AOT sama Penthouse mirip-mirip. Nah, terus paling tingginya Vincenzo, nah baru dia di breakdown berdasarkan tingkatnya, kayak gitu sih. Jadi kita bisa lihat bahwa Vincenzo paling tinggi dan yang paling banyak penontonnya itu dari tingkat 3. Oh, kalau yang ini AOT itu penontonnya paling banyak dari tingkat, ini kan kelihatan di sini ya, tingkat 1. Terus kalau The Penthouse kayaknya ini rada-rada mirip-mirip. Kalau misalnya untuk pengen tahu lebih jelasnya, munculin aja add data labels-nya. Jadi kan kelihatan. Oh, ini 103, ini 86. Oh, berarti lebih tinggi yang 103. Gitu. Jadi yang The Penthouse paling banyak yang nonton dari tingkat 4. Kayak gitu. Oke? Itu diagram batang. Nah, sekarang satu lagi, yaitu diagram gambar. Nah, kalau diagram gambar itu yang tadi ya, menciptakan suasana atau kita mengingatkan gitu pembaca, ini kita menyajikan apa sih? Nah, di sini aku ganti contohnya, jadi ini beda sama modul karena aku pengen nunjukin sesuatu yang lain. Nah, by the way, jadi diagram gambar ini ada kelemahan memang. Kelemahannya adalah kalau misalkan nih, ini kan aku bikin cantik ya, aku bikin kayak 40, 50, 70, sama 85. Jadi angka-angkanya tuh cantik gitu loh, kelipatan 10, kelipatan 5 lah. Nah, bayangin kalau misalnya di sininya tuh kayak 41, 52, terus di sini 68 misalnya kayak gitu. Nah, ini mungkin jadi nggak kelihatan gitu loh kalau dibikin piktogram gitu. Jadi kita bikin aja dulu lah ya, ntar bisa kelihatan. Oke, cara bikinnya again kita blok dulu, nggak usah sama header kalau yang ini. Jadi kalau yang satu arah itu bikinnya nggak usah pakai header gitu. Bloknya nggak usah pakai header ya. Jadi teman-teman blok datanya yang mau dipakai, habis itu insert,
Terus pilih yang bar, yang 2D bar ini. Nah, terus loh ini mah diagram batang, Miss. Tenang, belum kelar. Jadi, oh by the way gini dulu, kalau misalnya ini piktogram, kita kan mau pakai gambar ya. Nah, gambarnya kita cari dulu, kita download dulu di internet. Jadi ini misalkan di internet, aku cari gambar es krim. Es krim dan nyarinya gambarnya PNG aja ya. Nah, ini kita cari gambarnya, klik kanan, save image as PNG. Oke, bisa nih ya, es krim. Save. Nah, terus kan udah ada tuh gambar es krimnya. Sekarang kita balik ke sini. Di sini, teman-teman klik kanan, terus pilih format data series. Jadi klik kanannya bukan di grafiknya ya, tapi di batangnya. Di batangnya klik kanan, format data series. Terus teman-teman, di sini kan ada 3 pilihan nih. Pilih yang pilih yang fill and line. Terus ini tuh buat nentuin dalamnya tuh apa gitu. Nah, kita pilih dalamnya tuh picture. Picture-nya kita insert from a file. Terus kita ambil foto es krimnya. Nah, terus ini, loh kok jadi kayak gini? Nah, ngubahnya itu kita ke bawah, scroll down, terus pilih Stack and Scale With. Yang ini. Nah, ini apaan gitu kan? Ini kebanyakan karena ini tuh satu-satu. Jadi ini tuh ada 40. Ini vanilla ada 85 gambar ice cream di sini. Nah, untuk membuat jadi lebih sederhana, kita bikin aja. Satu es krim tuh menunjukkan 10. Jadi di Stack and Scale With-nya, kita ganti unit per picture-nya itu adalah 10. Artinya, satu es krim itu menunjukkan 10 count gitu. Jadi, nah kalau misalnya teman-teman lihat, di sini yang terakhir itu tuh ada vanilanya tuh 85. Jadi es krimnya sepotong, setengah doang gitu kan. Nah itulah kenapa tadi aku bilang kalau misalnya bukan kelipatan yang cantik, itu agak susah gitu loh. Nebak precise frekuensinya berapa. Otherwise teman-teman bisa juga sih diklik kanan terus add data labels. Bisa juga untuk lebih jelas gini gitu. Atau bisa juga nggak pakai. Terus by the way ini si garis ini bisa dibuang biar lebih cantik gitu kan. Terus di sini teman-teman jangan lupa kalau piktografnya itu satu gambar tidak menunjukkan satu unit, pastiin teman-teman bikin legend-nya. Maksudnya satu gambar menunjukkan apa? Nah, jadi aku insert picture di sini, si es krimnya gambarnya aku masukin lagi. Terus ini ada background-nya tapi ya udahlah, please gak apa-apa. Size-nya dikecilin. Ini kalau bisa teman-teman nanti nyari yang nggak ada background-nya gitu ya gambar. Ini kita kecilin banget. Kecilin, balik. Kecilin banget. Nah ini satu ice cream sama dengan 10 unit. Oh, sorry. Ini sama dengan 10 unit. Jadi satu ice cream sama dengan 10 unit. Jadi piktogramnya. Oke, jadi itulah dia bagaimana menyajikan data kualitatif pakai grafik. Selesai.